kita perhatikan juga ada beberapa kelompok santri itu memang tidak mau mengkonsumsi itu. Oh gitu ya. Itu Iya, iya. saya itu beberapa punya teman ya. Jadi dianggapnya ini kontroversi, aku mending tidak konsumsi lah daripada Karena itu nanti ikhtiat itu dia itu. daripada jatuh ke haram gitu. Lebih Jadi baik tidak. mereka milih tidak konsumsi gitu. Tapi kalau saya kepiting juga enak sih. Oke teman-teman, kali ini kita bertemu kembali di Rebutan Mik. Kali ini kita bersama seorang narasumber yaitu Pak Rohman. Beliau adalah salah satu tokoh yang menguasai dunia nyata maupun dunia gaib. Gimana kabarnya Pak Rohman? Alhamdulillah. Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Hari ini tampak cerah sekali jenengan. Ya, meskipun suasananya mendung ini tapi jiwa tetap sehat, Pak. Oke, kita santai saja. Kita Oke, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul terkait dengan banyak hal. Saya sebenarnya punya banyak pertanyaan pada jenengan. Saya itu butuh semacam keterangan. Kaitannya apa, Pak? Ini berkaitan dengan agama juga. Oh, iya. Karena jenengan juga aktif di bidang agama, ngaji juga di Madin juga kan. Oh iya. Jadi ini sesuai dengan kapasitas jenengan. Oke. Ya, silakan. Jadi gini Pak Rohman, beberapa waktu yang lalu saya itu mendapatkan tugas di daerah pesisir. Itu saya dari warga setempat saya dibawakan oleh-oleh itu kepiting. Oh iya. Kepiting. Sampai rumah istri saya itu tanya, "Loh Bah, hukumnya kepiting dikonsumsi seperti apa gitu?" Nah ini menurut Pak Rohman sendiri sesuai dengan dalil-dalil yang dikuasai itu mungkin bisa dijelaskan terkait dengan hukum dari kepiting gitu. Masalah kepiting ya Pak ya. Masalah kepiting ini sampai saat ini masih khilafiyah itu sepengetahuan saya. Kontroversi berarti ya? Kontroversi, masih kontroversi. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kepiting itu hidup di dua alam karena hewan yang hidup di dua alam itu hukumnya adalah haram atau tidak boleh dimakan. Iya. Sedangkan yang lain itu mengatakan bahwa itu diperbolehkan dikarenakan kepiting itu hidupnya di alam darat itu nggak bisa lama. Jadi ada yang mengatakan bahwa satu alam, ada yang mengatakan dua alam. Jadi yang mengatakan haram mungkin ada dalil seperti tadi, hewan yang hidup di dua alam adalah hukumnya haram, sedangkan hewan yang hidup di satu alam adalah diperbolehkan atau boleh dimakan gitu. atau halal. Iya. Terus gini Pak Rohman, jadi saya itu masih belum tahu secara detail bedanya antara kepiting, ada rajungan, kemudian yuyu itu kan bentuknya hampir mirip gitu loh. Terkait dengan hukumnya sendiri seperti apa itu? Ya, mungkin dari pemahaman saya Pak, bahwa untuk kepiting dan yuyu ini cenderung ada kesamaan. Iya. Sedangkan rajungan, empet, dan sejenisnya, wideng dan lain-lain yang itu yang kakinya belakang itu agak nipis, agak mirip itu ya, mirip welah itu ya? Ya, seperti pokoknya tipis gitu. Iya, buat welahan itu kan, buat renang gitu ya. Buat renang. Iya. Itu cenderung hidup di satu alam. Jadi banyak kalau yang rajungan, empet dan lain-lain, ini banyak sekali, malah banyak yang sepakat bahwa itu adalah jelas halalnya. Tapi untuk yang yuyu dan kepiting itu masih khilafiyah. Banyak sekali orang, karena orang itu suka dengan kepiting, mengambil dalil bahwa
boleh dimakan. Berarti hidupnya itu di dua alam, di satu alam yang dengan dasar bahwa ketika dia itu hidup di satu alam di darat itu nggak bisa lama. Otomatis hidupnya adalah di laut. Otomatis itu berbeda dengan yuyu ya. Ya, yuyu beda. Kalau saya lihat itu kalau di yuyu itu kan kakinya semuanya lancip itu, runcing. Jadi enggak ada semacam kayak welah buat renang itu kan enggak ada gitu. Itu menunjukkan berarti itu menunjukkan bahwa yang ada welahnya adalah binatang air gitu ya. Oh iya Pak. Ya. Itu ya. Jadi saya jadi tahu ini teman-teman, hukumnya kepiting itu dihukumi khilaf atau perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi terserah ini teman-teman mau pilih yang mana, mau ikut yang haram atau yang halal gitu. Termasuk gini Pak Rohman ya, dari hal masalah kepiting tadi itu kalau kita perhatikan juga ada beberapa kelompok santri itu memang tidak mau mengkonsumsi itu. Oh gitu ya. Itu iya. Saya itu beberapa punya teman ya. Jadi dianggapnya ini kontroversi, aku mending tidak konsumsi lah daripada nanti daripada jatuh ke haram gitu. Jadi mereka milih tidak konsumsi gitu. Tapi kalau saya kepiting juga enak sih. makanya Pak, kalau melihat kepiting enak itu kita ambil yang tadi Pak, gitu. Yang itu hewan laut. Jadi yang membolehkan itu ya. Juga kita harus mempertimbangkan ya, yang namanya kepiting itu kalau kita lihat itu bernafasnya juga menggunakan insang gitu, enggak pakai apa namanya seperti hewan-hewan darat gitu loh. Ya, jadi ya jenisnya mungkin bisa dikatakan binatang air gitu. Terus gini Pak Rohman ya, terkait dengan kontroversi hukum fikih, dengan itu kan memang ahlinya gitu. Kita sudah dapat satu kesimpulan tadi bahwa kepiting itu kita boleh konsumsi kalau kita yakin itu halal, dan kita kalau memang mau berhati-hati tidak mau jatuh ke keharaman, maka ya mending kita hindari untuk tidak dikonsumsi. Nah terus tadi ada beberapa yang disebutkan seperti ada empet, ada rajungan, yang itu dikatakan jelas kehalalannya, padahal itu kan sejenis Pak Rohman. Iya. Ini Pak, untuk apa namanya empet, rajungan dan lain-lain itu dikatakan jelas halalnya, karena dengan kita teliti kakinya itu jelas itu hidupnya di air, karena pakai apa seperti sampan itu ya. Seperti ada olahan itu ya. Dia ketika ditaruh di darat beberapa menit itu langsung mati. Jadi dikatakan bahwa dia itu adalah hewan air atau hewan laut. Sedangkan untuk apa namanya kepiting itu ya mati, tapi matinya kan agak lama. Ketika taruh di darat itu ya tetap mati, tapi matinya itu agak lama. Makanya sebagian ulama ini ya hewannya adalah hewan laut, karena ketika ditaruh di daratan itu mati, meskipun lama tapi tetap mati. Berarti ini berdasarkan penelitian juga ya? Ya seperti itu Pak. Gitu. Maka hukum dihasilkan itu sesuai dengan penelitian juga ya. Terus gini Pak Rohman, ada yang mengatakan bahwa kita pindah ya, kita sudah bahas kepiting dan sudah tahu jawabannya. Kemudian saya itu ada pertanyaan juga sebenarnya. Iya, masalah apa itu Pak? Itu hewan yang namanya biawak, mencawak. Iya, itu menurut Pak Rohman, sesuai pengetahuan jenengan di bidang fikih, itu seperti apa? Kalau kita apa namanya melihat referensi dari kitab salaf, biawak itu ada yang disamakan dengan kadrun ya. Kadrun itu dalam arti kadal gurun. Oh iya. Itu sebagian ulama itu diperbolehkan karena itu disamakan dengan kadal gurun atau kadrun. Sedangkan ada sebagian ulama juga mengharamkan dengan alasan apa? Karena itu perkara yang atau hewan yang menjijikkan dengan dalih berkuku tajam. Berkuku tajam. Itu. Tapi banyak sekali itu memperbolehkan atau
dengan dalil yang tadi ini disamakan dengan dikiaskan dengan kadrun. Kadal gurun kan kadal gurun. Di gurun sana itu diperbolehkan, dihalalkan gitu. Jadi saya kan melihat gini Pak Rohman ya. Gimana? Sekarang itu kan banyak beredar atau banyak berdiri warung-warung biawak dengan menu rica-rica dan lain-lain, dan itu biasanya gandengan dengan apa namanya ular gitu ya. Ular jelas alam itu. Saya itu yang menjadi pertanyaan kan itu tadi, apakah juga kalau disamakan kita samakan antara biawak yang ada di tempat kita itu bisa disamakan dengan apa namanya kadal yang ada di gurun, itu apakah bisa sama? Karena kalau kita lihat dari bentuknya itu kan juga sudah berbeda kan gitu. Berbeda, kemudian dari cara konsumsinya dia mencari makan itu juga berbeda. Kalau di gurun itu saya lihat saya pernah lihat kan itu tontonan di YouTube gitu. Kadal gurun itu makannya rerumputan dan hewan-hewan kecil seperti belalang kan gitu. Tapi kalau yang di tempat kita biawak itu makannya itu kan berburu, dia makan ayamnya orang gitu, makan pakai apa namanya kuku tajam. Itu ya, sedangkan hewan yang pakai berburunya atau makannya menggunakan taring dan menggunakan kuku tajam itu adalah kategori hewan yang diharamkan. Predator ya? Iya, predator. Sedangkan orang yang memperbolehkan itu kebanyakan ya dalilnya seperti itu, dia itu menyamakan. Padahal kalau kita lihat fisiknya juga tidak sama, itu kan ekornya juga itu kecil memanjang kalau biawak di tempat kita, tapi kalau kadal gurun itu agak gemuk-gemuk pendek gitu lah. Tetapi sebagian teman-teman yang memperbolehkan itu dengan dalil seperti itu. Kalau saran saya untuk apa namanya biawak tadi ya, ini kita mengambil saja hewan yang diharamkan. Karena satu, dengan kategori bahwa biawak itu makannya dengan taring, dengan kuku tajam berburunya, atau katakan tadi dengan istilah hewan predator. Kalau bahasa kitabnya itu nyander gitu nyander ya. Nyander itu apa Pak ya? Nyander itu berburu kan. Berburu itu. Dia mencari makan dengan cara memangsa binatang lain kan gitu. Itu ya. Oke. Jadi gini ya teman-teman, kita ambil referensi ini, kalau kita mau berhati-hati mending kita tidak mengkonsumsi hewan namanya biawak tadi. Itu daripada kita jatuh kepada hal yang diharamkan. Haram gitu. Oke. Kalau menurut saya, saran saya baik kepiting itu meskipun ada yang menghalalkan, tapi lebih baik kita itu ya kalau pilihan kita jangan dulu. Seandainya karena apa? Karena tadi ada khilafiyah, sesuatu yang khilafiyah itu apabila kita makan adalah syubhat hukumnya. Syubhat dalam arti bisa halal dan bisa haram. Dan rata-rata jatuhnya ke haram kan gitu ya. Ya seperti itu. Oke, jadi kalau saya juga melihat, saya tuh beberapa kali baca ya bahwa dari MUI itu memutuskan kalau kepiting itu dihalalkan. Kenapa? Karena yang jelas tidak membahayakan kesehatan, kecuali orang yang memang memiliki riwayat penyakit tertentu kan gitu. Memang sesuatu kalau tidak ada dalil yang apa namanya yang mengharamkan sesuatu itu pasti halal. Juga sebaliknya sesuatu yang haram itu tetap haram kecuali ada dalil yang menghalalkan. Gitu ya. Mungkin usul fikihnya seperti itu. Jelas. Keren. Jadi ini teman-teman ya, kita bisa pahami dari paparan beliau, kita juga bisa menyimpulkan. Yang lebih utama adalah kita harus berhati-hati apapun itu kan gitu. Kemudian gini Pak Rohman ya, kita melihat lagi. Ada beberapa hewan sih. Saya membaca dalam satu kitab, aku lupa namanya kitab apa ya itu. Ada namanya saklabun. Saklabun itu apa ya? Garangan ya. Garangan. Itu kok di dalam kitab itu disebutkan halal itu loh. Itu. Iya seperti tadi Pak. Itu kalau menurut pandangan saya secara pribadi, memang itu saklabun itu ada yang mengatakan halal. Tapi kalau kita merujuk pada kaidah bahwa sesuatu hewan
yang makannya dengan taring, berburunya dengan kuku tajam dan menjijikkan, itu adalah haram. Sesuai yang kita lihat sendiri di lingkungan kita ya, bahwa namanya garangan atau saklabun itu dia mencari makannya itu dengan cara berburu, memangsa hewan lain kan gitu, dengan kuku tajamnya, dengan taringnya gitu ya. Oh gitu ya teman-teman. Kalau bisa ya, walaupun ada kita baca kitab di situ saklabun itu dihalalkan, mungkin dalam pengertian yang berbeda, mungkin seperti itu, atau mungkin saklabunnya garangannya saya yakin enggak garangan yang ada di Jawa atau jenis lain gitu. Jenis lain mungkin bisa dikiaskan dengan tadi kadrun seperti tadi. Jadi mungkin gambarnya karena di kita itu gambarnya seperti garangan. Mungkin orang itu karena gambarannya seperti garangan, ya diartikan itu berarti garangan. Sedangkan kalau kita teliti, wah garangan itu makanya jelas pakai taring, pakai kuku tajam. Dan itu kalau kita teliti ternyata berbeda gitu ya. Oke teman-teman, ini kita sudah tahu beberapa hal penting terkait dengan hal apa yang bisa dikonsumsi dan apa yang tidak bisa dikonsumsi dagingnya gitu, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Terus kemudian ini terakhir ya buat Pak Rohman ya, ada pesan apa untuk kita kaum muslimin lah yang ada di Indonesia terkait dengan hal-hal yang kita konsumsi, itu dari jenengan apa pesannya? Menurut pesan saya ya, kalau perkara atau sesuatu itu membahayakan bagi kesehatan, jelas kita hindari. Sedangkan dari segi fikihnya seperti tadi kepiting, kalau kita memang benar-benar ingin makan, ya kita ambil kaidah yang membolehkan. Tetapi kalau menurut ulama salaf, ulama yang cenderung berhati-hati dengan ikhtiyatul hukmi, pasti dia itu meninggalkan. Karena apa? Karena hidup dua alam. Selanjutnya masalah garangan tadi ya, itu karena sesuatu itu juga masih kontroversi seperti kepiting dan lain-lain tadi. Maka sebaiknya kita hindari. Masih banyak makanan-makanan yang lain yang seger-seger itu poinnya ya teman-teman. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya dan penjelasannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke.